Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Selamat menonton, enjoy! Hari ini ibu membawa sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Kalian dengarkan cerita ibu ya. Pada zaman dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni tinggal sebatang kara di hutan yang sepi. Ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak, tapi tiap hari ia tiada henti selalu berdoa. Suatu hari, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Sarni duduk beristirahat sambil mengeluh. Tuhan, karuniai aku seorang anak. Sesungguhnya hidupku sangat sepi. Jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, tentunya aku akan semakin bersyukur dan taat kepadamu. Tiba-tiba, bumi di tempat ia duduk anak-anak bergetar. Seperti ada gempa bumi loh. Di depan Mbok Sarni muncul raksasa besar. Raksasa yang bertubuh besar dan wajah yang menyeramkan. Mbok Sarni memandangnya dengan ketakutan. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi, mengapa raksasa mendatanginya? "Hei wanita tua, apakah kau menginginkan seorang anak?" kata raksasa itu dengan suara yang keras. Rupanya raksasa itu mendengarkan ucapan Mbok Sarni. "Benarkah kamu bisa memberikan aku seorang anak?" tanya Mbok Sarni. Rasa takutnya yang tadi sudah menghilang. Kini ia memiliki harapan untuk mendapatkan seorang anak. Tapi entah bagaimana caranya ia belum tahu. "Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Tetapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia?" jawab raksasa itu. "Baiklah, aku bersedia," saut Mbok Sarni. Menjawab walaupun hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. "Peliharalah anak yang kuberikan padamu. Nah, beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 16 tahun. Kamu harus menyerahkannya kepada aku. Dia akan kujadikan santapanku," usap raksasa menggelegar. Tak ada pilihan lain, Mbok Sarni menerima syarat tersebut. Baginya, yang penting ia bisa segera mempunyai anak. Kemudian raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun kepada Mbok Sarni. "Tanamlah biji mentimun ini, kelak kamu akan bisa punya anak," usap raksasa dengan suara yang pelan. "Baiklah, terima kasih," jawab Mbok Sarni. Mbok Sarni pun
mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang dia dapatkan. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Sarni ketika sedang memetik sebuah mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu diberikan namanya Timun Emas. Ia lahir mentimun dan berwarna keemasan. Hari ini Timun Emas berusia 16 tahun. Mbok Sarni ingin memasak nasi kuning sebagai ucapan syukur. Ketika ia sedang memasak di dapur, bumi bergetar anak-anak. Suaranya seperti bum, 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 seperti langkah kaki raksasa. Gawat, raksasa itu sudah datang. Untung Timun Emas sedang pergi. Aku harus mencari akal untuk mengusir raksasa itu, kata Mbok Sarni dalam hati. Ibu tua, keluarlah. Mana anakmu? Teriak raksasa itu. Mbok Sarni cepat-cepat keluar menghampiri raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi, apakah kamu mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk engkau makan. Berarti kau tidak menjaganya dengan baik. Mana anak itu? Teriak raksasa lagi. Ia sedang pergi. Percayalah padaku, kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin dia sudah gemuk, jawab Mbok Sarni. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Sarni. 2 tahun bukanlah waktu yang sangat lama, pikirnya. Sepeninggalan raksasa, Mbok Sarni mencari akal untuk menyelamatkan Timun Emas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Emas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Emas. Saat Mbok Sarni terbangun, ia merasa tak ada salahnya untuk mencari petapa itu. Ia lalu menceritakan semuanya pada Timun Emas, termasuk dengan perjanjiannya dengan raksasa. Timun Emas memang anak pemberani. Ia tak takut bahwa raksasa itu akan menantapnya. Timun Emas bertekad untuk menemui petapa di gunung. Sebelum berangkat, ia memohon restu kepada ibunya. Setelah hari-hari mendaki, Timun Emas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang laki-laki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi Kak, namaku Timun Emas. Ibuku bilang kakek yang membantu aku untuk melawan raksasa jahat yang hendak menantapku. Sahabat Timun Emas. Oh, kau yang bernama Timun Emas itu. Ya, aku yang mendatangi ibumu melewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang, pesan petapa itu. Langkah kakinya lebar, aku pasti tertangkap, kata Timun Emas heran. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparlah satu persatu ketika kau melarikan diri.
jawab petapa itu dengan tegas. Timun emas paham. Ia lalu pamit pulang. Nah, anak-anak ibu, dongeng kita sampai di sini saja ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan cerita yang menarik. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu tutup dulu ya. Dadah. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.